Welcome back to Pome Channel. Nah, di channel ini kita akan bahas mengenai hal-hal tentang pabrik sawit ya. Nah, kalau kalian memang suka dengan channel ini, kalian boleh langsung like dan di subscribe ya. Nah, video-videonya juga silahkan di share di grup kalian untuk menambah pengetahuan kalian dan teman-teman kalian yang lain ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pembersihan sand filter ya. Sand filter ini alat yang cukup penting di pabrik sawit untuk penjernihan air. Nah, pasir yang ada di sand filter ini harus rutin dicuci. Nah, bagaimana step-step pencuciannya? Nah, mari kita lihat. Nah, sebelum kita menonton video ini, ada baiknya kalian harus siapkan kopi kalian supaya menontonnya bisa rileks. Mari minum kopi dulu. Check it out. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita lihat dulu ya teorinya. Nah, inilah penampakan sand filter itu ya. Ini tabung berbentuk silinder. Nah, ini di dalam tabung itu ada nozzle yang bagian bawah. Nah, nozzle ini tujuannya untuk menahan pasir, sedangkan air akan bisa lewat. Nah, ini animasinya pasir kemudian diisi di sand filter ini. Biasanya kita mengisi pasir itu sampai 3/4 volume ya. Yang pasir yang kita pakai itu adalah pasir kuarsa. Nah, size-nya ini bisa disesuaikan lah dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian itu air kita lewatkan dari bagian atas ya. Biasanya masih ada mengandung vlog-vlog lah yang keluar dari clarifier. Kemudian kita lewatkan di sand filter. Nah, vlog tersebut akan tertahan di pasir dan air yang jernih akan keluar lewat bawah. Nah, ini yang akan kita pompakan ke tangki penyimpanan yang biasa kita sebut tower tank. Yang pertama dibuat terpal dulu bagian bawah oleh Mr. Ipan. Baru lanjutkan buka manhole ya. Manhole-nya keras ya. Pakai tenaga dalam ya bukanya. Baut bagian bawahnya kendori aja. Atau sudah lepas ya? Hati-hati ya. Jadi buka manhole-nya ini harus hati-hati. Pegang Pan. Ini berat manhole-nya, hati-hati buka. Ya, bagian bawah nggak usah dibuka supaya bisa diputar. Oke, nih kelihatan pasirnya. Full ya pasirnya ya. Kotor. Ini kondisi pasir. Penuh lumpur. Oke. Ini ada karung goninya. Nanti nggak usah diisi penuh-penuh supaya mudah diangkat ya. Ini kondisi nozzle-nozzlenya ya. Secara teknis pengecekannya dicek masing-masing barisnya satu persatu. Kalau ada yang kendor dikecangi. Ya, kalau di lapangan ini harusnya dikasih tanda karet gelang ya, atau tali plastik. Tadi gak bawa karet gelang ya Pan ya? Kalau bagusnya dikasih karet gelang, jadi kita tahu tanda yang mana yang kendor untuk diperbaiki.
Kerjanya mudah, cuman kita harus telaten ya. Yang kendor itu ya, mana tadi yang kendor? Ini kurang rapat bagian atasnya. Coba mana? Bentar. Renggang dia, Bang. Oh, renggang ya? Iya. Ada gap di sini. Tapi ini ada karetnya ya? Ada, Pak. Ini yang renggang tadi. Oke. Ini yang kendor ya? Ini yang kendor. Jadi perbaikannya itu lewat manhole ini manhole ya. Jadi manhole ini dibuka bautnya, nanti orang masuk dari dalam, dikencangi dari bawah. Ini kondisi pipanya ini ya. Jadi kita gunakan pipa 4 inci, kemudian ada elbownya 1 ke bagian atas ya. Di atas ini ada saringan yang kita modifikasi. Ini kita menggunakan saringan bekas vibrating screen ya, yang mesh 20 aja udah cukup ya. Tujuannya supaya pada saat backwash pasir itu tidak ikut terbuang ya, tapi kotoran-kotoran itu ikut terbuang. Nah, coba ukur berapa tinggi sand filter ini sampai 3/40 Mei. Berapa? 3/4 yang ke Bukan, itu di garis apanya? Ini, Pak, ya? Ya. 147 ya. Iya, Pak. Nah, baru kita ukur diameternya. Coba ukur diameternya. Nah, sini tuh. Coba. Diameternya berapa? Lewat tengah, Pak. Ya. Lewat tengahnya. Sini. Ya, ambil tengahnya, biar center. Diameternya 273. 273 ya. Iya, Pak. Oke, jadi diameternya 273. Oke. Ini pasir yang kotor ini ya. Ini cara bersihkannya manual ya, masih kayak zaman Belanda. Jadi air ngalir, dimasukkan dalam karung pasirnya. Nih nampak keluar semua kotornya dari dalam karung. Kemudian dibalik ya. Baru kasih air dari dalam ya. Nah, kemudian masukkan ke dalam supaya sampahnya sama selatnya keluar semua. Sampai bersih keluar ya, sampai nggak lagi kotor airnya. Airnya mulai berubah, udah bersih sekarang nih. Tadi mulai kotor, sekarang udah mulai bersih. Ini artinya pasirnya juga udah mulai bersih. Nih pasirnya dimasukkan lagi, dinaikkan lewat manhole atas. Ini pasir yang udah bersih. Prosesnya dilakukan berulang-ulang sampai habis ya, pasir yang kotor. Nah, ini dalam kondisi operasi ya, sand filternya. Jadi ini bukan valve. Nah, ini jalur pipanya yang masuk ke sana. Nah, ini pipa inlet. Nah, pipa outlet itu di bawah ini. Ini yang ke tower tank nanti ya. Jadi kondisi valve-valvenya dalam kondisi normal. Artinya ini kondisi produksi gitu, bukan backwash. Nah, ini bekas pasir sungai yang pernah kita coba untuk sand filter ya. Jadi dulu kita pernah coba masukkan pasir sungai ke sand filter ini ya.
Itu kita lakukan melalui percobaan. Nah ini kurang berhasil ya, hasilnya nggak maksimal begitu. Nah sand filter ini menyaringnya kurang maksimal, maka perlu kita identifikasi nanti ini. Kenapa sih pasir sungai itu nggak berhasil, dan kenapa pasir kuarsa itu yang dipakai untuk mengisi sand filter ini. Jadi apa bedanya ini pasir kuarsa sama pasir biasa? Kalau untuk perbedaannya Pak, itu yang pertama dari warna. Warna untuk pasir biasa itu dia warnanya keabu-abuan. Sama untuk yang pasir kuarsa itu Pak, dia warna kuning kecoklatan. Sama untuk yang kedua, dia perbedaan tekstur. Teksturnya itu lebih kasar untuk pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa. Sama yang ketiga, untuk pasir biasa itu dia kebanyakan batu isinya Pak, sama pasir. Oh, kita lihat ya. Pasir-pasir kecil. Ini banyak batu ya? Ya, ini banyak batu Pak. Dia dan lebih bulat-bulat ya. Kalau pasir Kalau kuarsanya, untuk pasir kuarsanya dia kayak ada yang kristal-kristal begini, yang bening. tunjukkan kristalnya. Oh, ini ya. Nih. Nah, ini kristalnya yang dimaksud kuarsa itu ya. Jadi dia lebih kasar, lebih bentuknya juga tidak teratur kan. Iya. Jadi dia lebih efektif untuk penyaringan. Nah, inilah perbedaannya. Nanti akan kita ukur berapa berat jenisnya ya. Iya Pak. Nanti berat jenisnya mungkin itu nampak jelas ya. Jadi kalau di sand filter itu yang kita pakai itu bagusnya adalah pasir kuarsa. Ya tadi udah dijelaskan ini perbedaannya. Pertamanya kita timbang dulu berat kosongnya beker. Ini baru kita masukkan nanti pasirnya untuk menghitung berat jenis. Ini wadahnya udah kita timbang, kemudian kita zerokan ya. Oke, baru kita masukkan 100 ml untuk pasirnya. Ini pasir biasa dulu ya Bu Rahma. Iya Pak. Ini Bu Rahma senior analis sangat senior ya. Ya, jadi harus rata dulu permukaannya ya untuk 100 ml ini. Hampir. Apa nih? Oke, udah 100 ml ya. Ini sudah rata, permukaannya di angka 100 ya. Baru kita pindah ke sini, timbangan. Kemudian beratnya bertambah. Oke, angkanya 15830. Berarti untuk volume 100 ml beratnya 158,29 gram. Oke, ini yang untuk pasir biasa ya. Oke, dilanjutkan lagi dengan pasir kuarsa. Ini kita keluarkan lagi wadahnya. Hal yang sama dilakukan untuk pasir kuarsa ya. Senyum awak, ya mutu kamu senyum. Harus lakukan pekerjaan dengan senyuman ya, supaya tidak bosan. Melakukan pekerjaan itu harus dengan senyuman, walaupun sulit. Oke Pak.
Oke, sudah 100 ml ya untuk pasir kuarsanya, baru kita pindahkan ke timbangan. Oke, ini sekarang beratnya naik ya. Ini beratnya 137,09 gram. Ini timbangan yang kita pakai ini timbangan merek Shimadzu ya. Dan ini sangat mudah dipakai ya, sangat mudah dioperasikan. Nanti Ibu Rahma sedang menghitung untuk berat jenisnya. Nah, inilah yang disebut bulk density ya, bulk density. Jadi berat jenis pasir biasa itu 1,58 dan pasir kuarsa itu 1,37. Dari sini lebih tinggi berat jenisnya pasir biasa ya. Nah, itulah step-stepnya bagaimana caranya untuk mencuci pasir di sand filter ya. Jadi kalian bisa melakukannya sendiri di pabrik sawit kalian. Nah, dengan peralatan-peralatan yang cukup sederhana. Nah, kalau memang video ini membantu kalian, silahkan kalian like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.